Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Kita sudah sampai di another pick a deck reading. Ini adalah semacam pemilihan kartu. Dan untuk topik kali ini, aku akan angkat mengenai perkembangan situasi asmara personal kamu. Oke? Jadi, di depan kamu sekarang kamu udah lihat 3 deck yang berbeda. Ini akan aku kasih tanda ya. Deck pertama, ya, Arcanum Tarot Deck. Deck kedua, kartu kedua, ini Wheel of the Year Tarot Deck, dan ini adalah deck ketiga atau kartu ketiga, ini adalah Connelly Tarot Deck. Oke. Di sini kita akan lihat gimana sih perkembangan situasi asmara personal kamu. Apakah itu kamu sekarang lagi in separation dengan pasangan kamu, atau misalnya kamu di sini lagi nggak begitu baik komunikasinya dengan pasangan, atau mungkin kalian lagi LDR, atau kalian udah suami istri tapi lagi ada masalah, atau hal-hal lainnya yang ingin kamu ketahui. Kita akan explore lebih jauh, dan kita juga akan menggunakan kartu klarifikasi saat ini, jadi lebih in-depth ya. Jadi aku rasa ini akan sedikit panjang videonya, jadi tunggu aja. Dan aku juga akan catatkan timestamps-nya di description box untuk masing-masing deck. Jadi tenang aja, semuanya di sini difasilitasi. Jadi sekarang kita akan langsung mulai dari deck pertama kali ya. Kita akan mulai dari Arcanum Tarot Deck dulu, dan kita singkirkan 2 deck lainnya. Oke, ini adalah deck pertama. Ya, seperti yang kamu tahu, ini adalah Arcanum Tarot Deck. Ini adalah kartu favorit di channelku ya. Jadi kita langsung aja. Aku akan menggunakan tebaran Celtic Cross dan lihat bagaimana sih perkembangan situasi asmara personal kamu di dalam waktu dekat. Here we go. Ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton ini bisa resonate buat kamu. Oke, dan ini juga bersifat sangat umum. Jadi kalau misalnya nggak cocok, ini mungkin bukan untuk kamu. Oke, this is just not for you. So here we go. Love energy, please give me the love energy in Celtic Cross Pride. Love energy for deck number 1. Love energy for deck number 1. I hope you guys like the background sound. It's kind of make me feel more comfortable. Okay. Aku harap kalian suka suara backgroundnya ya. Deck number 1, love energy. Deck number 1, love energy. Alright, here we go. 10 of Pentacles, 4 of Cups, 5 of Swords, the Emperor, 3 of Cups, the Hangman, Judgment, 9 of Swords, Page of Swords, dan 4 of Pentacles. Bottom of the deck di sini ada kartu Page of Pentacles. Oke. Deck nomor 1 aku lihat di sini mungkin sebagian besar dari kamu berhubungan dengan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Water sign, Pisces, Scorpio atau Cancer, atau Air sign, Aquarius, Libra, Gemini. Aku nggak ngelihat spesifik di sini Fire sign, tapi mungkin ada yang berhubungan dengan Aries. Oke. Dan aku juga merasa di sini kamu mungkin berhubungan dengan seseorang yang sudah married, oke? Atau kamu di sini lagi ada isu mengenai komitmen dengan pasangan kamu atau orang yang sedang berhubungan dengan kamu ini, oke? Whoever this person is, entah di sini gebetan kamu atau misalnya di sini adalah pacar kamu, intinya di sini ada isu komitmen. Kamu lagi mempertanyakan posisi kamu dalam hubungan ini. Ini sebenarnya hubungan bisa mengarah ke sesuatu yang serius atau tidak sih gitu ya.
Nah, ketika aku melihat kartu Five of Swords di sini, di past situationnya kamu, aku merasa ada isu mengenai ego atau pride, oke, antara kamu dan pasangan kamu. Dan aku juga merasa nggak cuman masalah isu ego dan pride aja sih di sini. Aku merasa juga ada andil ketidakstabilan emosional di dalam hubungan kamu dan pasangan kamu ini. Yang satu mungkin merasa pengen banget ya hubungan ini terwujud, yang satu lagi merasa belum begitu yakin hubungan ini bisa diwujudkan. Dan aku juga ngerasa di sini mungkin ya dalam dinamika hubungan kamu dan pasangan kamu ini atau orang yang kamu suka ini, ya aku ngerasa this person or that person, your partner, nggak hanya berhubungan dengan kamu. Oke, mungkin ada pilihan lain di sini yang bikin dia jadi upside down. Gue harus melakukan apa sih? Siapa yang harus gue pilih gitu? Karena aku juga melihat kartu Three of Cups di sini. Three of Cups juga berbicara mengenai rekonsiliasi. Mungkin di sini kamu berhubungan dengan mantan atau seseorang yang pernah dekat dengan kamu, tapi ternyata ada peristiwa yang akhirnya memisahkan kalian sehingga salah satu pihak di sini merasa ingin kalian kembali bersama atau terjadinya rekonsiliasi, oke? Tapi ada big decision, ada sebuah keputusan besar yang akan muncul di sini. Ada sebuah kepastian yang akan kamu peroleh di sini untuk deck pertama ini. Apapun situasi hubungan kamu, aku rasa perkembangan hubungan kalian akan semakin stabil, oke? Karena aku melihat kartu di Emperor di immediate future-nya kamu, artinya di sini ada suatu stabilitas, ada suatu keyakinan, ada suatu keakuratan, ada suatu keputusan yang akhirnya bulat gitu ya. Kalian ingin ambil keputusan itu walaupun ada faktor eksternal di mana di sini kamu merasa khawatir ini bukan keputusan yang tepat, kamu khawatir ini mungkin akan mengarah ke sesuatu yang buruk. Dan hal itu aku rasa wajar ya, apalagi jika di sini kita berbicara pernikahan. Mungkin kalian di sini akan segera menikah, mungkin kalian di sini berpikir akan membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius, menikah pada intinya. Atau bagi kalian yang suami istri, mungkin kalian lagi berusaha untuk menyamakan perspektif. Ya, mungkin ada konflik antara kamu dan pasangan kamu. Ingat Five of Swords di the past-nya kamu. Nah, di sini kita akan klarifikasi beberapa hal untuk deck pertama. Aku akan klarifikasi Four of Cups, Three of Cups, kemudian Five of Swords juga. Why Five of Swords here? Aku nggak baca kartu reverse ya. I'm not the typical of tarot reader yang akan baca kartu terbalik. Aku ngelihat kalian kehilangan optimisme di dalam situasi asmara kalian secara personal. Jadi siapapun di sini yang milih deck pertama ini, aku ngerasa kamu udah kehilangan optimisme. Oke. Entah ini optimisme yang berbicara mengenai tujuan suatu hubungan. Kamu mungkin di sini mengkhawatirkan hubungan kamu dengan seseorang ya. Ini bakalan bisa melangkah ke sesuatu yang lebih serius nggak sih? Ini hubungan gue dengan suami gue atau pacar gue atau istri gue ini bisa stabil nggak sih? Nah, ada kekhawatiran perihal kestabilan hubungan kamu dan seseorang, oke? Atau secara lebih umum lagi, situasi asmara personal kamu. Nah, bagi kamu yang totally single, aku rasa di sini kamu mungkin merasa nggak kompatibel gitu ya untuk menerima cinta atau hubungan yang benar-benar tulus gitu ya dari seseorang. Kamu merasa nggak percaya diri, kamu merasa insecure di sini, kamu merasa nggak bakalan bisa menemukan orang yang tepat rasanya. Ya, ada insecurities di sini. Tapi di saat yang sama kamu juga merasa kalau misalnya gue nyerah, ya artinya gak akan ada sih sebenarnya the light of the end of the tunnel gitu lah kalau gue nyerah sekarang. Jadi kamu menolak untuk menyerah juga. Dan aku tahu rasanya gimana gitu ya, ketika kamu sebenarnya udah mumet banget dengan suatu situasi, tapi di saat yang bersamaan kamu
bisa nyerah. Menyerah bukan jawaban untuk situasi kamu di sini. Kamu merasa, oke. Nah, bagi kamu yang sudah dalam suatu hubungan, aku rasa di sini sikap kalian yang mempertahankan hubungan ini, sikap kalian yang benar-benar gimana ya? Aku merasa di sini seperti yang aku bilang di awal tadi, mungkin di sini salah satu pihak udah ngerasa nggak begitu optimis dengan hubungan ini, sedangkan pasangannya begitu optimis ya. Perjuangan kalian untuk tetap bersama itu benar-benar akan membuahkan hasil. Aku rasa ketika aku melihat kartu Four of Pentacles, di Emperor, kemudian juga ada kartu Ten of Pentacles di sini, walaupun kalian kayak ya udah sih, yang penting kita udah berusaha, kita udah sampai di titik ini, jangan nyerah, kita coba dulu. Mungkin kalian pengen segera lamaran, mungkin kalian akan segera nikah, dan aku rasa akan segera terwujud. Walaupun di sini kalian benar-benar ambil resiko, oke? Ya, gue udah pilih dia, mbak, gue ingin sama dia, dan gue akan coba sama dia. Gue akan dedikasikan hidup dan waktu gue buat dia gitu loh. Kamu udah memutuskan sebuah keputusan di sini untuk bersama seseorang, oke? Why Four of Cups here? Aku ngerasa di sini pilihan yang aku sebutkan di pertengahan tadi mungkin bukan soal gue harus milih siapa, tapi ini mungkin antara kamu ingin mantap dengan pilihan kamu atau tidak di sini, karena masih ada sebuah keraguan-raguan yang terlihat dari kehadiran kartu Seven of Swords, kemudian juga ada kartu Four of Cups di sini. Kamu merasa ini keputusan yang akan kamu ambil akan berdampak tidak baik ke depannya buat kamu, which is normal. Siapa sih yang nggak khawatir gitu kan? Tapi kamu kayak, karena ini sebagai challenge, aku rasa di sini masih membayang-bayangi aja sih. Ini bukan suatu hal yang perlu difokuskan, aku rasa, oke? Why Three of Cups here? Nah, bagi kamu di sini yang lagi struggle banget ya dengan hubungannya dengan seseorang dari masa lalu, aku rasa di sini mungkin kalian lagi benar-benar mempertimbangkan untuk rekonsiliasi dengan seseorang. Aku rasa rekonsiliasi bisa tercapai ya. Aku rasa rekonsiliasi akan tercapai dalam waktu dekat. Tapi satu hal di sini yang aku warning bagi kamu di sini yang mengharapkan rekonsiliasi. Mungkin rekonsiliasi kalian ke depannya ini, karena aku melihat memang ada balikan mungkin dengan mantan atau dengan seseorang yang udah lama nggak komunikasi. Hubungan kalian ke depannya ini mungkin nggak seperti yang kalian ekspektasikan gitu loh. If you get the point. Jadi kalian emang balikan, tapi nggak serta-merta mengembalikan kestabilan hubungan kalian sebelumnya gitu loh. Jadi kayak ada suatu, mungkin ini semacam upgrade ya, semacam upgrade dalam hubungan kamu dan orang ini. Jadi ini loh situasi hubungan yang akan kamu hadapi dengan orang ini ke depannya gitu loh, yang berasa kayak hambar, mungkin berasa kayak there is no equal give and take di sini antara kamu dan orang ini ke depannya, atau mantan kamu ini, sehingga kartu Five of Swords muncul lagi, sehingga masih ada potensinya kamu dan mantan kamu ini masih belum akan sejalan. Oke, masih akan menemukan batu-batu sandungan gitu ya di pertengahan hubungan kalian gitu loh. Tapi tau gak sih, ketika aku melihat kartu di Emperor dan Judgment, kemudian ada kartu Four of Pentacles, sekali lagi aku merasa this time around kalian rekonsiliasi. Aku rasa kalian memiliki keinginan atau willingly to commit to each other gitu. Aku merasa kalian di sini untuk rekonsiliasi yang kali ini kalian mungkin pengen untuk lebih serius gitu loh, pengen untuk lebih membaur dengan satu sama lain sebagai pasangan gitu. Jadi kalian benar-benar ingin merencanakan rekonsiliasi kalian kali ini untuk deck pertama benar-benar untuk sesuatu yang serius gitu loh. Karena kamu udah capek dengan posisi upside down ya, stagnan, nggak terjadi apa-apa, kalian galau nggak tentu tiap harinya, mikirin hal-hal yang tidak pasti gitu loh ya. Kalian capek dengan itu, dan kalian saat ini kedepannya aku rasa akan lebih gigih untuk mempertahankan hubungan kalian dan mantan kalian ini, atau jika kita berbicara mengenai rekonsiliasi, oke?
Why the Emperor here? Wow, aku ngerasa di sini tau gak sih, kalian udah melalui begitu banyak heartbreaks. Queen of Swords muncul di sini, artinya udah terlalu banyak heartbreaks, konflik, unnecessary konflik juga, dan kalian sudah mempertimbangkannya dengan cukup baik. Jadi aku rasa di sini ini hubungan yang kalian lagi pertanyakan ini, atau situasi asmara yang kalian pertanyakan ini, mungkin adalah suatu hal yang sudah berjalan cukup lama. Oke, ini sesuatu yang ini bukan dengan orang yang baru. Aku rasa ini benar-benar totally seseorang yang kamu pernah berhubungan dengan orang ini sebelumnya, terlepas dia dalam suatu hubungan yang official atau tidak, apakah dia pacar kamu atau tidak. Ini di sini ada seseorang yang sudah pernah berhubungan dengan kamu, dan kali ini ketika orang ini datang lagi dalam kehidupan kamu, mungkin dia akan lebih lebih konsisten terhadap kamu. Sikap-sikap dia terhadap kamu akan lebih konsisten. Oke. Walaupun masih ada kekhawatiran ya, bahwasanya kamu masih dipermainkan dengan kehadiran kartu Page of Swords di sini. Kamu takut kamu masih dipermainkan, kamu takut ini adalah kamu masih terlibat dalam mind games dengan orang ini. Okay, Judgment here. Wow. Oke, kamu mungkin ya, khususnya di sini yang berhubungan dengan Earth sign, terus Virgo atau Capricorn, aku rasa di sini akan ada happy ending antara kamu dan orang ini, karena dia udah nggak sanggup lagi pisah atau jauh dari kamu. Five of Pentacles di sini ada kartu Judgment, kemudian Ten of Cups dan King of Pentacles. Aku rasa this time around dia akan lebih komit ke kamu. Mungkin kalian juga akan segera menikah seperti yang aku bilang tadi. Mungkin sebagian yang besar pilih deck ini, deck nomor 1 ini akan segera menikah dengan pujaan hatinya ya. Wow, why Four of Pentacles here? Funny. Wow, oke. Aku ngerasa di sini ini benar-benar deck yang sebagian besar dari kamu yang milih ini akan segera nikah. Oke. Kalau misalnya kamu di sini mengharapkan komitmen, khususnya dari seseorang mungkin yang lebih tua dari kamu secara umur, secara usia, dia mungkin di sini sudah berstatus single parent, entah dia duda, entah dia janda. Intinya di sini dia sih bukan single parent juga sih, dia kayak udah pernah married ya, duda janda gitu ya, seseorang yang udah berpengalaman lah, udah ada experience ya. Entah di sini mungkin dia juga senior kamu, mungkin di sini dia juga semacam guru atau dosen kamu mungkin. Ini di sini seseorang yang cukup jauh perbedaannya dengan kamu. Oke. Ada perbedaan yang cukup besar antara kamu dan orang ini, dan aku rasa kalian akan segera meresmikan hubungan kalian di bulan, bukan di bulan sih, kapanpun kamu nonton ini dalam waktu dekat. Oke. Wow, aku ngelihat dari kartu-kartu ini ya, dari tebaran ini, perjuangan hubungan kalian tuh nggak gampang. Perjuangan asmara kalian tuh nggak gampang. Nah, bagi kamu di sini deck pertama yang mungkin nggak dekat dengan siapa-siapa, aku rasa di sini kamu udah struggle banget di sini dengan kehidupan asmara kamu. Asmara kamu nggak pernah mudah. Kamu kali ini mungkin akan ketemu seseorang yang akan membuka mata kamu perihal apa itu komitmen nantinya ya. Seseorang yang seperti yang kesebutkan tadi, mungkin seseorang yang lebih tua dari kamu secara usia, atau seseorang yang lebih berpengalaman dari kamu, seperti dosen, atau misalnya guru bagi kamu, atau mungkin senior kamu, seseorang di sini yang lebih berpengalaman atau lebih tua dari kamu intinya. Oke. Entah ini bos kamu. Oke. Dan perjuangan hubungan kalian ini nggak bakalan mudah. Jadi kalau misalnya kamu merasa udah dapat tanda-tandanya ya, gue tahu sih mbak siapa orangnya gitu ya, dan ketika kamu menyadari itu, kamu harus tahu bahwasanya hubungan kamu atau perjalanan hubungan kamu dan orang ini nggak bakalan mudah. Oke, terutama jika dia Earth sign, terus Virgo, Capricorn atau Aries ya. Wow, dia memang berniat serius dengan kamu. Ten of Cups dan King of Pentacles. Nah, salah satu isu lagi yang terlihat dari kehadiran kartu Pentacles di sini, banyak banget Pentacles di sini. Aku rasa salah satu isu yang menyebabkan kalian sulit untuk dalam satu frekuensi di sini atau dalam satu tujuan, aku rasa mungkin ada masalah finansial atau isu karir di sini yang membuat dia belum bisa settle down dengan kamu.
oke, yang membuat dia berpikir 2 kali untuk benar-benar melamar kamu mungkin atau menjadikan kamu sebagai pasangannya, karena menurut dia hubungan yang stabil itu juga diikuti oleh kemampuan atau kemapanan finansial atau karir. Dan kali ini aku rasa orang ini nggak bakalan ngelepasin kamu karena dia udah siap, benar-benar udah siap untuk datang ke kamu. Oke? Karena aku tidak melihat ada kartu yang mengindikasikan LDR, jadi aku rasa di sini akan lebih cocok bagi kamu yang hubungannya nggak LDR. Oke? Jadi sekarang kita akan lanjut untuk deck kedua. Aku suka banget deck pertama ini, kayak love story gitu ya, perjuangan yang tidak mudah akhirnya terbayar dengan cukup manis untuk deck pertama. Sekarang kita lanjut untuk deck kedua. Hai, apa kabar deck kedua? Tidak sabar dengan love reading kamu. Kita akan segera buka tebaran kamu menggunakan Celtic Cross Spread. Kita langsung aja, oke? Here we go. Deck kedua, love story, love message, love energy in Celtic Cross Spread. Give me the message, please. Give me the message, please. Excuse me, guys. Aku suka minum ngopi, aku suka kopi, aku suka ngopi, jadi aku sering sendawa. Jadi ketika aku bilang excuse me, itu karena aku sendawa. Jadi mohon maaf ya. Second deck, love energy. Give me the message, please. Second deck, love energy. Give me the message, please. Ini akan jadi readingan yang lama, jadi mungkin kamu pengen bikin minuman, mungkin kamu pengen santai di kamar kamu, boleh ya. Ini bakal lama. Love energy. Love energy. It's gonna happen. Love energy in the immediate future. First deck, second deck. Oke. Kartu pertama di sini ada kartu Six of Swords, Ten of Cups, Six of Cups, the Tower, Knight of Cups. Wow, Two of Cups. Wow. Six of Pentacles, Eight of Cups, Seven of Swords, Four of Swords. Alright. Bottom of the deck di sini ada kartu The World. Oh my goodness. The World, Nine of Wands, the Star, King of Wands, Queen of Pentacles. Ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang major, sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan asmara pribadi kamu. Di sini kita akan bahas dalam semua aspek. Kamu yang sudah punya pasangan official, pacaran, suami istri, ya, atau ya kamu yang masih benar-benar single, atau seseorang dari masa lalu kamu, mungkin kita akan explore semuanya di sini. Secara umum banget, aku lihat kamu yang milih deck 2 ini mungkin akan mengalami suatu kejadian yang cukup membekas dalam hidup kamu sepanjang tahun 2020 ini, oke? Atau kapanpun kamu nonton ini. Aku ngerasa di sini ada sebuah situasi asmara di mana ada seseorang yang begitu suppressing the feelings, ya. Dia kayak nahan rasa sukanya, rasa sayangnya terhadap seseorang karena dia khawatir bahwa apa yang dia rasakan itu akan mengkhianati dirinya sendiri. Oke. Aku ngerasa antara kamu dan orang yang kamu suka ini, ya,
atau pasangan kamu mungkin ada semacam break dalam komunikasi. Mungkin kalian nggak berkomunikasi, mungkin kalian di sini lagi terpisah secara fisik, ya. Mungkin juga kalian di sini LDR. Aku ngelihat di sini ada pasangan LDR, long distance relationship. Pada dasarnya aku lihat di sini kalian saling mencintai, ya. Kalian saling mencintai. Mungkin di sini ada soulmate connection. Karena aku ngelihat kartu Six of Cups di sini, kemudian ada juga Ten of Cups. Tapi intervensi eksternal dalam hubungan kalian ini akhirnya membuat kalian goyah. Akan membuat kalian merasa kesulitan untuk melihat masa depan hubungan ini atau masa depan perkembangan asmara kalian sendiri. Aku juga ngerasa di sini mungkin ada bagi kamu yang suami istri di sini yang hubungannya lagi bener-bener di ujung tanduk karena ada isu pihak ketiga. Isu pihak ketiga ini mungkin bukan sesuatu yang benar-benar ada gitu loh. Isu pihak ketiga ini adalah sesuatu yang kamu khawatirkan, yang terjadi dalam hubungan kamu, yang belum tentu terjadi. Jadi aku rasa ini cuma kekhawatiran kamu yang berdampak pada kestabilan hubungan kalian. Padahal sebenarnya nggak ada orang ketiga. Nggak ada orang ketiga sebenarnya, ini khusus kamu yang suami istri. Tapi kamu udah dimakan oleh kekhawatiran kamu sendiri. Kamu udah digoyahkan oleh kekhawatiran kamu sendiri yang tidak berdasar. Sehingga tercipta sebuah perang dingin atau break atau jeda dalam intensitas komunikasi atau chemistry kamu dan pasangan kamu ini dengan kehadiran kartu Four of Swords. Jadi kita akan explore dulu lebih jauh ini kartu mengarah kemana. Tapi ketika aku melihat kartu The Tower dan The World especially at the bottom of the deck, aku rasa di sini ada sebuah ending, ada sebuah hubungan yang berakhir mungkin. Entah di sini kamu suami istri, atau mungkin di sini kalian menyerah untuk memperjuangkan perasaan kalian. Kalian mungkin di sini sayang banget sama seseorang, kalian di sini begitu mencintai seseorang, tapi kalian nggak punya keyakinan yang cukup untuk memperjuangkan perasaan kalian sendiri. Seperti yang aku bilang di awal tadi, kalian takut dikhianati oleh pasangan kalian ini atau oleh perasaan kalian sendiri. Kalian takut dikhianati oleh perasaan kalian sendiri. Kalian takut ditolak, kalian takut di sini menghancurkan harapan kalian sendiri terhadap orang yang kalian suka ini atau orang yang kalian sayang ini. Jadi kita akan langsung menggunakan kartu klarifikasi di sini untuk melihat lebih jauh ini pesan-pesannya mengarah kemana. Here we go. Bagi yang LDR di sini, aku harus konfirmasi bahwasanya kalian memang saling mencintai di sini, ya. Kalian mungkin di sini berhubungan dengan water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer yang heavy banget energinya di sini. Air sign, Aquarius, Libra, Gemini. Earth sign juga ada, tapi fire sign nggak nongol di sini. Tidak begitu signifikan. Jadi yang paling signifikan di sini adalah water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer. Bagi kamu di sini yang totally single, nggak ada yang deket dengan siapapun ya, deck kedua, aku rasa di sini kalian ada nih menaruh fokus dengan seseorang, ya, atau akan ada nih seseorang yang menawarkan suatu hubungan dengan kamu. Mungkin bukan hubungan, dia akan terbuka terhadap perasaannya ke kamu karena dia sudah cukup lama di sini memperhatikan kamu sih. Dia di sini merasa kamu tuh udah punya orang lain, kamu itu nggak single. Dia udah orang yang suka sama kamu ini yang single. Aku rasa dia itu udah dimakan oleh kekhawatirannya sendiri. Gimana kalau misalnya dia nggak single? Gimana kalau misalnya dia nggak suka sama gue? Gitu loh. So let's see. Why Six of Swords here? Why Six of Swords here? Alright. Jadi aku rasa di sini ya ada seseorang di dalam dinamika ini yang begitu khawatir ya. Perasaannya itu ternyata salah. Apa yang dia rasakannya itu salah. Gue gak yakin sih mbak ini bakalan mengarah ke sesuatu yang gue inginkan. Gue takut ini bakal
membuat gue merasa lebih galau lagi, membuat gue merasa lebih insecure terhadap diri gue atau diri saya, sehingga kamu kayak ya udah sih, gue lebih baik meninggalkan perasaan ini aja. Padahal di sini kamu benar-benar sayang sama orang ini, kamu udah menaruh fokus dengan terhadap seseorang di sini. Water sign di sini yang paling itu ya, yang paling dominan energinya. Ada sebuah perasaan yang besar yang dirasakan oleh seseorang kepada orang yang dia suka gitu loh. Tapi this person keep it hidden. Dia nggak mau mengekspresikannya. Dia merasa lebih aman menyembunyikan perasaannya karena takut dikecewakan oleh realita. Oke, dia takut ditolak gitu loh. Dia takut apa yang dia rasakan itu tidak akan mengarah ke sesuatu yang dia ekspektasikan. Nah, gitu. Why the tower here? Oh my god. Oh my goodness. Why 4 of Pentacles here? Why 8 of Cups here? Why 7 of Swords here? Why 4 of Swords here? Kamu takut ya, perasaan yang kamu rasakan ini hanya nafsu semata. Padahal ketika aku melihat ada kartu 2 of Cups di sini, ada kartu 10 of Cups, ada Knight of Chalices, ada Knight of Cups di sini, terutama 2 of Cups, ada reciprocity di sini, ada perasaan yang mutual antara kamu dan orang yang kamu tuju ini, deck kedua, oke? Sayangnya ya, aku rasa di sini akan ada sesuatu terjadi di luar kendali kalian, oke? Akan ada sesuatu di sini terjadi di luar kendali kalian. Ini sesuatu yang nggak bisa kalian kendalikan gitu loh. Orang yang benar-benar merasakan perasaan yang besar ini mungkin akan lebih nyaman menyimpannya gitu loh. Dia nggak bakalan speak up mengenai apa yang dia rasakan. Tidak tergantung gender, laki-laki atau perempuan. Intinya di sini koneksi yang begitu menyenangkan ini, ya, koneksi yang begitu, ini sesuatu hubungan yang begitu potensial ya. Ini bisa mengarah ke sesuatu yang serius kalau kalian mau memperjuangkannya. Ya, masalahnya adalah orang ini salah satu orang yang merasakan begitu besarnya gelombang atau percikan asmara antara dia dan seseorang di sini. Dia nggak mau memperjuangkannya. Dia lebih memilih untuk pergi dan meninggalkan koneksi ini. Oke? Karena dia ngerasa, aduh gue males ah. Dia terlalu takut untuk speak up mengenai perasaannya. Oke? Dia terlalu takut untuk itu. Makanya di sini ada kartu 4 of Swords. Atau ya, salah satu alternatif plotnya di sini mungkin dia lebih membutuhkan waktu di sini. Dia lagi mempertimbangkan untuk benar-benar mengutarakan perasaannya ke kamu. Dia di sini benar-benar berpikir begitu dalam ya untuk benar-benar menyampaikan apa yang dia rasakan terhadap kamu di sini. Ada kartu Queen of Pentacles, tapi kali ini aku rasa orang ini nggak main-main gitu loh. Hubungan yang diinginkan orang ini bukan hubungan yang pacaran. Wah, ayo kita ini bikin status di WhatsApp, I love you so much, namanya Nurul misalnya, atau Andi misalnya. Bukan kayak gitu. Dia ingin sesuatu yang solid, sesuatu yang serius, pernikahan. Karena dia udah benar-benar siap. 9 of Pentacles, secara finansial, secara fisik, secara emosional, dia benar-benar siap untuk komitmen. Sehingga butuh waktu bagi dia untuk benar-benar ya membulatkan tekadnya untuk datang ke kamu
menawarkan hubungan yang komit tersebut. Oke. Dan ketika aku melihat kartu Four of Pentacles di sini sebagai kartu saran, aku ngerasa holding on to these feelings. Oke. Bertahanlah dengan perasaan yang kamu rasakan, karena apa yang kamu rasakan itu adalah suatu hal yang bisa kamu percayai gitu loh. Perasaan kamu tidak akan mengkhianati kamu. Kepada siapapun aku berbicara. Intinya di sini perasaan yang begitu berbunga-bunga, perasaan yang begitu kamu merasa dia juga akan merasakan hal yang sama. Bertahan dengan itu, ya. Lanjutkan proses pendekatan pengenalan kalian, karena mungkin itu akan mengarah pada sesuatu yang baik untuk kamu dan pasangan kamu. Oke. Karena aku ngelihat di sini memang ada kekhawatiran apa yang kamu rasakan ini hanya sementara atau bersifat nafsu aja atau bersifat unhealthy attachment aja gitu loh. Ini akan menjadi mind games buat kamu. Kamu merasa ini akan jadi ugly hubungannya gitu loh. Ini bukan sesuatu yang akan berdampak baik, itu yang kamu khawatirkan. Tapi di sini kartu memberi pesan bahwasanya ini perasaan yang kamu punya itu patut untuk dikembangkan. Oke. Nah, kita akan lanjut untuk yang suami istri atau yang sudah punya pacar. Aku rasa di sini ada yang LDR ya, ada yang LDR. Kemudian di sini aku rasa ada semacam break up antara kamu dan pasangan kamu. Oke. Salah satu penyebab break up yang kalian atau jeda kalian dalam hubungan ini mungkin karena ada pengaruh orang ketiga ya. Seven of Swords, kemudian di sini ada kartu Seven of Cups juga, kemudian ada kartu The Empress di sini. Aku rasa orang yang sedang dekat dengan kamu ini mungkin belum begitu official hubungannya berakhir dengan pasangan yang legalnya. Mungkin dia masih menikah dengan pasangannya ya, dan dia harus menjalani berbagai tahap perceraian lainnya, atau dia masih ada hubungan serius dengan pasangannya. Oke. Intinya di sini yang berpasangan khususnya mungkin di sini kalian benar-benar lagi diuji banget nih ya hubungannya. Dan aku rasa ya salah satu possible outcome-nya antara kamu dan pasangan kamu ini ya, terlebih bagi kamu di sini yang lagi LDR, aku rasa hubungan kalian akan berakhir di dalam waktu dekat, dan hal itu harus kamu antisipasi. Nah, beberapa faktor yang terlihat di sini ketika melihat kartu-kartu ini adalah mungkin pasangan kalian terlalu egois ya. Dia nggak bisa komit ke kamu, tapi dia maksain buat terus megang kamu di sisinya dia. Oke. Dia ingin kamu tetap berada di sampingnya ya, bukan untuk sesuatu yang serius, tapi dia juga nggak mau kehilangan kamu. Nah, kemudian di sini muncul kartu Four of Pentacles. Oke. Ketika aku melihat kartu Four of Pentacles ini kemudian diklarifikasi oleh kartu The Devil, artinya di sini kartu menyarankan kamu untuk keluar dari toxicity yang kamu alami saat ini. Mungkin hubungan yang kamu coba pertahankan dengan pasangan kamu ini ya, mungkin bukan sesuatu yang baik untuk dipertahankan. Oke. Ini bukan sesuatu yang baik untuk dipertahankan karena peluang pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian ini saat ini aku rasa masih akan terus berlanjut dengan kehadiran kartu Wheel of Fortune di sini. Ini akan terus terjadi. Dianya minta maaf, kemudian kalian baikan lagi, terus dia selingkuh lagi, dia minta maaf lagi, baikan lagi, dia minta maaf ya, selingkuh lagi, kayak gitu aja terus aku rasa di sini. Kayak ada repeating of unhealthy attachment here. Oke. Salah satu saranku juga, karena aku ngelihat di sini mungkin ada sebagian dari kamu yang nggak bakal permanen perpisahannya. Mungkin di sini ada perpisahannya yang mungkin akan berlangsung nggak begitu lama ya. Ini mungkin semacam shock terapi antara kamu dan pasangan kamu ini. Salah satu saranku adalah coba untuk setting up your boundaries gitu loh. Tegakkan boundariesnya kamu, bahwasanya kalau misalnya kamu pengen hubungan sama saya, kamu harus pilih saya, jangan jadikan saya opsi. Oke. Kalau misalnya kamu pengen saya bertahan di hubungan ini, kamu harus berikan apa yang saya mau. Kamu harus berikan apa yang saya mau. Oke. So,
kamu harus bersikap tegas di sini. Kalau misalnya memang benar hubungan kamu diganggu pihak ketiga atau hubungan kalian sedang di ujung tanduk, karena memang sebagian besar mungkin hubungannya lagi di ujung tanduk, terlepas kamu suami istri kah atau lagi pacaran kah. Oke? Mungkin kamu di sini berhubungan dengan air sign Aquarius, Libra, Gemini yang menonjol banget. Kemudian juga ada water sign Pisces, Scorpio, Cancer. Fire sign aku lihat di sini. Alright. Oke, untuk yang single ini bagus ya. Sebenarnya nggak juga sih, single maupun couple aku lihat di sini menuntun ke suatu arah yang tidak begitu, suatu situasi yang tidak begitu menguntungkan untuk kedua belah pihak, ya. Tapi terlepas ini situasi kamu apa, tegakkan boundariesnya kamu, tegas dengan keputusan kamu, dan jangan sampai kamu mudah terlena dengan rayuan-rayuan yang ditawarkan oleh The Devil ini. Karena rayuan-rayuan ini tidak akan menuntun kamu ke situasi yang serius, oke? Dengan siapapun. Oke. That's the message here. Alright. Jadi sekarang kita akan langsung masuk ke deck ketiga. Ini cukup intens juga energinya untuk yang deck kedua ini ya. Ada pihak ketiga, kemudian ada hubungannya yang akan segera berakhir. Tapi aku harap ini semuanya akan baik-baik saja tentunya. Oke, kita lanjut di sini untuk deck ketiga. Jadi deck ketiga tadi dua deck sebelumnya cukup intens dan aku harap di sini juga ada energi yang intens di sini tapi mengarah ke sesuatu yang positif. Jadi kita akan explore dulu deck ketiga bagaimana sih perkembangan situasi asmara personal kamu ke depannya, oke? Ini bersifat general reading dan juga timeless ya. Jadi kapanpun kamu nonton bisa. Here we go. Deck ketiga, love energy. Third deck, love energy. Give me the message, please. Third deck, love energy. Jadi di sini kamu bisa nonton yang manapun ya. Excuse me guys. Mungkin kamu suami istri, mungkin kamu single. Excuse me. Mungkin kamu di sini lagi dekat dengan seseorang ya. Kita di sini akan buka tebaran Celtic Cross dan lihat lebih jauh di sini situasi asmara personal kamu. Here we go. Deck ketiga, love energy. Give me a message please. Alright. Kartu pertama di sini deck ketiga ada kartu Three of Wands. Next di sini ada kartu The Sun. The Hermit, the Fool, Four of Cups, Seven of Swords, the Hangman, Page of Pentacles, the Hierophant, Ace of Wands. Bottom of the deck di sini ada kartu Queen of Cups. Aku ngerasa di sini ada suatu situasi di mana ada seseorang yang begitu mencintai seseorang, menyukai seseorang, ya. Tapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengungkapkan apa yang hatinya rasakan saat ini terhadap orang yang dia suka atau sayang. Tapi
Tapi ketika aku melihat kartu Ace of Wands dan kartu The Fool, aku merasa deck ketiga ini punya semacam luck atau keberuntungan. Okay, you guys lucky here. Aku merasa semesta lagi mendukung kamu banget, ya. The universe has your back. Ada sebuah pengorbanan yang akhirnya terbayarkan gitu loh. Ada sebuah keberanian yang akhirnya terbayar dengan cukup baik. Oke. Keberanian untuk step up, untuk speak up, untuk terbuka terhadap perasaannya sendiri kepada orang yang dia suka atau sayang ini. Oke. Ini bisa di vice versa. Ini mungkin seseorang yang lagi mengamati kamu di sini, kemudian lagi benar-benar mempertimbangkan untuk maju di sini, Seven of Swords dan Four of Cups, untuk berbicara kepada kamu bahwasanya ini loh yang dia rasakan terhadap kamu. Walaupun dia masih belum yakin terhadap ide untuk mengekspresikan perasaannya kepada kamu ini. Karena dia sudah upside down, dia udah benar-benar tersiksa dengan apa yang dia rasakan. Dan mungkin dia selalu menghabiskan waktu bersama kamu, tapi dia tersiksa di dalam keheningan. Dia terus ada di dekat kamu, tapi dia nggak bisa, ya, membiarkan kamu tahu bahwasanya dia sayang sama kamu. Dan dia akan bikin pengorbanan di sini, oke? Dia akan bikin pengorbanan di sini. Jadi aku di sini berbicara kepada kamu yang mungkin bertemu dengan orang baru, ya, atau orang yang sudah cukup lama nih di sekitar kamu, tapi kamu nggak yakin dia juga punya perasaan yang sama terhadap kamu. Kamu atau dia sedang merencanakan untuk mengekspresikan perasaan kamu kepada satu sama lain. Oke. Jika kamu tidak punya rencana untuk mengekspresikan perasaan kamu, aku rasa di sini vice versa, orang itu yang akan maju, moving up to you, ya, mengekspresikan perasaannya kepada kamu, ya, dalam waktu dekat. Dia akan bikin pengorbanan di sini, di Hangman. Dia sedang berusaha untuk mempelajari kamu. Ini dia ini mau nggak sih nerima gue? Dia maunya tipe pasangan seperti apa sih? Dia sedang benar-benar mempelajari kamu dengan baik. Dia sedang benar-benar memperhatikan kamu, memfokuskan kamu di dalam pikirannya. Terutama di sini jika kamu berhubungan dengan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Virgo khususnya, kemudian Taurus, kemudian juga ada Leo di sini, kemudian juga ada Pisces, kemudian water sign secara lebih umum, Pisces, Scorpio, atau Cancer. Oke. Yang paling dominan di sini adalah Earth sign, Taurus, Virgo, atau Capricorn. Aku nggak ngelihat air sign dominan di sini. Oke. Dan aku rasa orang ini mungkin mempelajari kamu untuk mencari tahu, ini kamunya udah siap dengan suatu komitmen gak sih? Ini si dia ini mau gak sih kira-kira jadi pasangan hidup gue? Sehingga dia benar-benar butuh sebuah keberanian yang besar, ya. Intinya di sini adalah pengorbanan, ya, karena di sini ada kartu di Hangman juga, sebuah keberanian yang besar, sebuah pengorbanan untuk benar-benar datang ke kamu, ya, menanyakan perihal kesediaan kamu menjadi pasangan hidupnya. Okay? This person taking the leap of faith for you in the immediate future. Okay. Dan aku rasa risiko yang dia ambil, pengorbanan yang sudah dia lakukan ini akan terbayar dengan sangat baik, karena ada kartu Ace of Wands seperti yang aku bilang tadi. Semesta mendukung hubungan ini untuk terjadi. Semesta mendukung untuk perubahan yang lebih baik dalam kehidupan asmara personal kamu. Ada seseorang yang akhirnya benar-benar datang menyelamatkan kamu dari semua keribetan hidup di Hermit. Kamu mungkin benar-benar mundur dari sosial settingnya kamu, dari lingkungan sosialnya kamu gitu loh. Kamu benar-benar lagi mencari the meaning of life gitu loh. Instead of just going around without any specific aims in your life atau target in your life gitu loh. Dan akhirnya orang ini datang mempelajari kamu dengan baik, ya, benar-benar berusaha keras untuk menimbulkan keberanian dalam dirinya,
karena ada lack of optimism di sini dengan kehadiran kartu The Sun di challenge-nya kamu. Tapi akhirnya dia step up di sini. Dia akhirnya muncul ke kamu, menawarkan apa yang sudah kamu tunggu-tunggu, sebuah confession, the confession of love. Queen of Cups. Akhirnya dia terbuka terhadap perasaannya sendiri. Dan underneath kartu Queen of Cups ini ada kartu Three of Swords reverse. Three of Swords reverse, Two of Cups upright. Artinya ada sebuah hubungan yang begitu stabil secara emosional. Kamu benar-benar mencintai orang ini, dia juga mencintai kamu. Akhirnya kalian menjadi sebuah couple. Dan aku rasa couple-nya bukan lagi perkara dia pacar kamu atau tidak. Ini sudah mengarah ke sesuatu yang lebih serius. Pernikahan aku rasa, karena ada kartu di Hierophant di sini, di hopes and fears-nya. Oke? Mungkin di sini juga ada LDR ya, long distance relationship. Orang ini benar-benar lagi menunggu waktu yang tepat ya untuk datang ke kamu. Dan aku rasa dalam waktu dekat ya, ada kartu The Fool di sini. This person taking the risk untuk bisa dekat dengan kamu, menawarkan apa yang bisa dia tawarkan. Kita akan klarifikasi ya. Sebenarnya nggak ada yang perlu diklarifikasi sih sebenarnya ya, tapi kita akan coba klarifikasi 3 kartu di sini. Oke. Why the Fool here? Wow. Alright. Why 7 of Swords here? Why Ace of Wands here? Oh my god. Alright. Jadi di sini yang LDR, khususnya long distance relationship, aku rasa di sini mungkin kalian akan segera bertemu dalam waktu dekat ya. Kalian akan segera bertemu dalam waktu dekat. Entah di sini kamu yang akan datang ke dia atau dia yang akan datang ke kamu. Intinya di sini kalian akan bertemu ya, khususnya hingga dalam waktu dekat lah, khususnya kapanpun kalian nonton ini. Dan ada sebuah hubungan baru terbentuk di sini. Oke. Dia akan benar-benar yakin nih sama kamu. Like there's new cycle. Ada suatu siklus yang terbentuk di sini, siklus baru yang betul-betul dipertimbangkan dengan cukup baik. Seven of Pentacles, di Hierophant, Seven of Pentacles, dia benar-benar udah mempertimbangkan ini dengan cukup matang. Deck ketiga, dia sudah berusaha untuk benar-benar mempelajari kamu dengan cukup baik. Page of Swords, dia benar-benar gimana ya, juga berpikir logis, berusaha untuk berpikir logis, tapi dia mentoknya pengennya kamu gitu loh. Wow. Orang ini benar-benar struggle loh buat datang ke kamu. Dia benar-benar berusaha sangat kuat untuk benar-benar mencurahkan isi hatinya ke kamu. Five of Cups, Eight of Swords, dia benar-benar on this person, dia on his mind gitu loh. Benar-benar nggak bisa lagi aku merasakan energinya. Benar-benar kayak dia terkungkung ya, mikirin dia harus berbuat apa terhadap kamu gitu loh. Dia takut kecewa, tapi dia nggak bisa lepasin kamu. Oke, it's not an option. Ngelepasin kamu bukan suatu opsi bagi dia. Malah dia di sini ambil resiko untuk datang ke kamu, menawarkan hubungan yang kamu inginkan. Wow. Bagi kamu di sini yang benar-benar single, aku rasa akan ada seseorang yang datang ke kamu. Oke. Setelah kamu melewati periode di mana kamu menutup diri, mungkin seperti yang aku bilang tadi, kamu benar-benar menarik diri dari lingkungan sosial kamu. Akhirnya di sini ada seseorang yang datang ke kamu, mungkin Leo, mungkin Virgo, mungkin Pisces, Aries, Taurus.
dan ada sebuah hubungan yang baru terbentuk di sini buat kamu. Bisa jadi kalian di sini LDR, long distance relationship, kalian mungkin di sini ketemu di online dating ya, online intinya. Karena di sini juga aku juga ada lihat kartu Page of Pentacles di sini yang bisa berarti communication ya, message coming to you. Ini adalah external influence kamu. Water sign yang paling besar energi di sini, Pisces, Scorpio atau Cancer. Wow, aku suka banget readingan kamu deck ketiga karena ini bagus hasil akhirnya. Semesta sedang mendukung situasi asmara kamu. Semoga ini bisa menjawab keraguan hati kamu terkait perkembangan situasi asmara personal kamu, dan kita akan ketemu lagi untuk general reading bulan Oktober. Jadi tunggu aja di New Tarot Channel, oke? Dan bye.